Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Ya bos. Chu Xiaoshu menghela nafas tak berdaya, para dewa yang lebih rendah di sini, semua orang tidak sabar untuk menguliti Kaisar Abadi 9 surga. Tapi tidak mungkin. Itu adalah Kaisar Abadi dari 9 surga di atas, dan bagaimana dengan kita? Itu hanya boneka catur yang menghormati alam dewa asal dan alam dewa kekacauan. Oh, saya mendengar bahwa Kaisar Abadi 9 hari sebelumnya memiliki hati yang baik hati, tetapi secara pribadi dilukai oleh anjingnya sendiri. Jika dia memerintah alam 9 surga, bagaimana kita bisa jatuh ke titik ini? Adik laki-laki itu juga telah mendengar bahwa, dalam analisis terakhir, itu karena Tuan tertinggi alam Dewa Hongmeng, yang mati muda. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, katakan padaku. Chu Xiaoshu berkata, bos, itu adalah makhluk abadi yang tahu bahwa Hongmeng Supreme terluka oleh Chaos dan Si Yuan si Respect. Sebelum orang tuanya jatuh, alam fana kita tidak bisa naik. Dia sangat baik hati dan setuju bahwa para biksu dari alam fana kita bisa naik. Chu Xiaosha menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bos, tidak apa-apa jika Hongmeng Supreme masih hidup, sehingga kita bisa berlatih di dunia abadi dengan ketenangan pikiran. Sialan ini, aku tahu bahwa dunia abadi adalah hantu seperti itu, aku mungkin juga menikmati kehidupan yang baik di benua Suantian. Tan Yun menepuk bahu Chu Xiaosha, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan berkecil hati, suatu hari kita akan meninggalkan tempat ini dan melihat matahari lagi. Yah, aku harap itu. Chu Xiaosha menghela nafas. Jika dia mengetahui bahwa pemuda berjubah ungu yang berdiri di depannya adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dia mungkin akan ketakutan. Tan Yun tersenyum dan berkata, oke, ayo pergi. Ayo pergi ke kota yang ditinggalkan untuk melihat apakah ada sumber pelatihan yang bagus. Bos, aku tidak bisa pergi. Chu Xiao berkata dengan sedih. Tan Yunjian mengerutkan kening, karena ini adalah kota yang dibangun oleh yang kuat di antara yang lebih rendah, mengapa kamu tidak bisa pergi? Chu Xiaosao berkata dengan marah, meskipun kota yang ditinggalkan dibangun oleh orang-orang kita yang lebih rendah dan kuat, penguasa kota benar-benar bukan hal yang baik. Dalam keadaan normal, obat mujarab hukuman tingkat rendah hanya 100 batu abadi tingkat rendah, tapi tahukah Anda? Memasuki kota saja membutuhkan 300 batu abadi tingkat rendah. Selain itu, rencana kota yang ditetapkan oleh penguasa kota adalah 300 batu abadi tingkat rendah, yang hanya biaya memasuki kota. Jika Anda tinggal di kota selama sehari, Anda juga akan membutuhkan 100 batu abadi tingkat rendah, batu, yang harganya 3.000 yuan per bulan. Hanya setelah Anda membayar batu abadi, Anda akan dilindungi ketika Anda memasuki kota. Tanpa batu abadi, Anda tidak bisa memasuki kota sama sekali. Jika kamu membayar 300 batu abadi setelah memasuki kota, kamu hanya bisa menunggu selama 3 hari. Jika waktunya habis dan kamu belum meninggalkan kota, harganya akan berlipat ganda. Apa bedanya ini dengan perampokan? Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, selain dari kota yang ditinggalkan, tidak ada tempat lain di mana ada pasar. Ya, dan banyak lagi. Chu Xiao menghela nafas dan berkata, namun, karena orang-orang tingkat rendah kami, para jenius dalam 4 seni pil, formasi, senjata, dan jimat, untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka semua berlindung di kota yang ditinggalkan, yang mengarah ke kota-kota itu, apakah itu obat, atau senjata ajaib, ramuan, semua jenis harta surga dan bumi, tidak lengkap, dan pangkatnya tidak tinggi. Tiba-tiba, Chu Xiaosha memikirkan sesuatu, dan matanya menyala dan berkata, bos, saya tiba-tiba ingat bahwa di kota yang ditinggalkan, 80 juta sen di utara, sebuah kota besar baru saja dibangun. Ada desas-desus bahwa penguasa kota adalah orang inferior kita. Kultivasi orang ini tidak terduga. Dia sekarang merekrut talenta, memilih petugas kota, dan bertarung melawan atasan. Lebih penting lagi, Tuan Kota mendengar bahwa dia masih cantik besar. Tes. Sungguh menakjubkan, seorang wanita menciptakan kota raksasa yang megah untuk bersaing dengan kota yang ditinggalkan. 9 kota raksasa yang unggul, itu benar-benar tidak seorang wanita. Biarkan jenggot. Dari sudut pandang adik laki-lakiku, jika kamu menggunakan hukuman tingkat pertama di negeri dongeng, kamu dapat membunuh yang kuat tingkat kelima, kamu dapat berpartisipasi dalam pemilihan, dan kamu pasti akan menjadi seorang prajurit di kota. Mendengar ini,
Mata Tan Yun berbinar, apakah ada sumber pelatihan di dalamnya? Aku dengar ada. Chu Xiaoxia langsung bersemangat, bos, mengapa kita tidak mencoba keberuntungan kita? Saya telah mendengar tentang adik laki-laki saya, yang dapat dipilih sebagai prajurit peri kota abadi Suanyuan, dia dapat tinggal bersama keluarganya. Hehehe, jika bos bisa dipilih dan masuk, adik laki-laki akan bisa mengikutimu, dan kamu tidak perlu lagi bersembunyi di luar. Setelah mendengarkan, Tan Yun jelas sedikit tergoda, oke, mari kita dapatkan keberuntungan, mungkin Anda bisa mendapatkan keberuntungan besar. Apakah kamu ingin menyembuhkan lukamu sebelum pergi? Mendengar ini, Chu Xiaoshu tidak peduli, trauma kulit tidak menghalangi. Bos, penting bagi kita untuk bergegas. Kapan saja di luar, kita dapat bertemu dengan kelas atas dan bawah. Kamu tidak tahu, adikku, aku hampir kehilangan nyawaku ratusan kali di tanah kosong. Tan Yun tersenyum, nah Cheng, ayo cepat, apa nama kotanya? Sepertinya Suanyuan Xiancheng. Chu Xiaoxia tersenyum, kurasa itu tuan kota yang cantik, yang bermarga Suanyuan. Setelah itu, Tan Yun dan Chu Xiaoxia terbang, sambil menanyakan berbagai hal di tanah terbengkalai. Tan Yun belajar dari mulutnya bahwa di tanah kosong yang luas, tingkat kultivasi tertinggi adalah Kaisar Realem. Adapun apakah ada pembangkit tenaga listrik di Kaisar Realem, Chu Xiaoxia belum pernah mendengarnya. Selain itu, ada banyak orang yang menghukum negeri ajaib seperti anjing, dan hanya sedikit orang yang mempraktikkan negeri ajaib. Lagi pula, di tanah terbengkalai, 99% wilayah tersebut, kelangkaan keabadian surga dan bumi, ditambah dengan kelangkaan sumber daya budidaya, telah menghasilkan banyak individu berbakat dengan bakat, pemahaman, dan bakat, tetapi tidak ada. Sumber daya budidaya masih terjebak di negeri dongeng hukuman. Saat Tan Yun memasuki negeri dongeng hukuman, kecepatan terbangnya mencapai 5 juta sen sehari. Meskipun Chu Xiaoxia adalah tier 4 dari penalti Wonderland, kecepatan perjalanan hariannya hanya 2 juta sen. Selama penerbangan, Tan Yun hanya terbang dengan Chu Xiaoshu di satu tangan. Kecepatan kilat membuat Chu Xiaoshu sangat bersemangat. Di hati Chu Xiaoxia, bosnya terlalu menentang, dan kecepatannya sangat istimewa sehingga dia sebanding dengan tingkat ke-8 dari negeri dongeng penalti, dan bahkan tingkat ke-9 dan ke-10 dari negeri dongeng hukuman. Waktu berlalu, dan Tan Yun butuh sebulan penuh sebelum dia terbang keluar dari gurun ini dengan Chu Xiaoxia ke langit di atas hutan lebat. Kakak makin gendut, ayo. Tiba-tiba, kegembiraan datang dari hutan yang luas. Desir-desir. Detik berikutnya, 30 makhluk abadi naik ke langit dari hutan dan mengepung Tan Yun. Di antara 30 orang, ada 3 orang tua, dan sisanya adalah orang parubaya. Tan Yun melihat sekilas, di antara mereka, 20 di antaranya berada di urutan keempat Punishment Wonderland, 5. Di urutan kelima, 4 di urutan keenam, dan 1 di urutan ketujuh Penalti Wonderland. Hahaha, siapa aku? Ternyata kakak yang tampan dan berbudi luhur. Penatua berusia 60 tahun yang dipimpin oleh matanya yang berbisa menasihati Chu Xiaoxia, tahun lalu, jika anak Anda memiliki jimat peri terbang, itu akan membuat Anda cepat, jika tidak, bisakah Anda melarikan diri? Pada saat ini, Tan Yun melepaskan Chu Xiaochai dan berdiri di udara, mengamati pria tua berkepala itu dengan penuh minat, menurutmu siapa yang gemuk? Tentu saja itu kamu. Orang tua itu tertawa keras, kamu menghukum negeri dongeng ke urutan pertama, tetapi kecepatan terbangnya lebih cepat dari orang tua itu. Ayo, jimat peri apa yang kamu gunakan? Selama kamu menyerahkannya kepada lelaki tua itu, jika lelaki tua itu puas, dia mungkin memberimu sedikit kehidupan. Adapun nasib Chu, lelaki tua itu akan memutuskan. Mendengar itu, Chu memandang lelaki tua itu dengan santai, tersenyum lebih jelek daripada menangis. Zhang Sangxian, jangan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan berkelahi dan bunuh di setiap kesempatan. Zhang Sangxian, generasi muda memiliki hal yang baik di sini. Aku harus menghormatinya untukmu, dan generasi muda akan memuaskanmu. Setelah mendengarkan, lelaki tua itu melihat dengan penuh harap, mari kita bicara, hal bagus apa? Hal baiknya adalah, kata Chu Xiao, dan berteriak, persetan dengan ibumu. Begitu dia selesai berbicara, Chu Xiaoxia mengeluarkan jimat abadi api-api tingkat rendah, dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, sekelompok api ganas setinggi ribuan kaki menyelimuti 2 Immortal Tier 4 Punishment Fairyland di sebelah kiri. Ah, tolong!
Kedua abadi itu langsung terbakar menjadi ketiadaan. Bos, ayo lari. Chu Xiaoshu menarik Tan Yun, tetapi ketika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa menggerakkan Tan Yun. Pelarian apa? Aku masih harus berbicara dengannya tentang kehidupan. Tan Yun membalik tangannya dan menarik Chu Xiaosha kembali ke langit. Chu Xiaosha hampir menangis. Bos, kamu tidak boleh impulsif. Tahukah kamu bahwa nama keluarga Zhang adalah level 7 dari hukuman negeri dongeng? Sudah berakhir. Kamu tidak dapat melarikan diri jika kamu ingin melarikan diri sekarang. Waktu yang tepat untuk melarikan diri barusan digabungkan olehmu, bos. Setelah itu, wajah Chu Xiao menjadi abu-abu seperti kematian, dan wajahnya putus asa. Namun, kata-kata Tan Yun membuat sudut mulutnya berkedut. Tetapi melihat Tan Yun tersenyum dan berkata, menghukum langkah ketujuh di negeri ajaib, apakah itu sangat kuat? Aku akan pergi. Chu Xiaosha menggigil ketakutan, dan berkata dengan suara yang sedikit menangis, bos, jangan bercanda, oke. Kamu hanya tier 1, apakah kamu masih bisa melakukan tier 7 punishment Fairyland di newbie? Sudah berakhir, aku akan menjadi Cik sepanjang hidupku, dan aku akan menjadi Cik hari ini. Pada saat ini, lelaki tua itu meraung, Chu Xiaosha, kamu berani membunuh dua bawahanku, hari ini lelaki tua itu tidak akan menurunkanmu, lelaki tua itu tidak akan bernama Zhang. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, hal lama, dia adalah adik laki-lakiku, ayo, datang dan coba laosi. Dipermalukan oleh immortal tingkat 1 di negeri dongeng hukuman, hidung lelaki tua itu hampir bengkok. Dia menghadapi 27 abadi dan memerintahkan, basmi semut ini untukku. Bawahan patuh. Setelah 27 abadi menjawab, memegang pedang abadi, mereka bergegas menuju Tan Yun dengan tendangan voli yang ganas. Chu Xiaosha sangat takut sehingga dia menutup matanya, dan diam-diam mengatakan bahwa ketika dia mati muda, tiba-tiba, ada suara teriakan. Dia membuka matanya tiba-tiba, dan pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Desir-desir, boom, boom, tapi melihat Tan Yun, seperti hantu, berjalan melingkar di atas hutan, dan setiap telapak tangan menyentuh dada seorang abadi. Boom, boom, dalam terburu-buru dan suara keras putus asa, abadi yang membunuh Tan Yun berubah menjadi awan kabut darah, dan mati sampai mati. Ketika jiwa-jiwa abadi dari orang-orang ini, dan hukuman di kolam roh, baru saja terbang keluar dari mayat, mereka ditampar di udara oleh Tan Yun, terkejut hingga dimusnahkan. Menggerutu, Chu Xiao menelan ludahnya dengan keras dan gemetar, Tuhan. Bos, kamu benar-benar menghukum pembangkit tenaga listrik tingkat keempat, kelima, dan keenam di negeri ajaib, membunuh setiap menit dan setiap detik. Chu Xiaosha merasa benar-benar berantakan. Dia awalnya berpikir bahwa Tan Yunding dapat ditandingkan secara seimbang dengan makhluk abadi tingkat 6 di negeri dongeng hukuman, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bos yang dia kenal akan sangat tangguh. Kamu sama sekali bukan hukuman tingkat pertama di negeri dongeng. Kamu pasti menyembunyikan kekuatanmu. Orang tua level 7 dari Punishment Fairyland itu ketakutan. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dengan Tan Yun. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Hal-hal lama, membunuh orang dan mencuri harta adalah hal yang memalukan. Jika kamu tidak bisa membunuh orang, kamu ingin lari. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, bisakah kamu melarikan diri? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun berubah menjadi bayangan, dengan cepat melintasi kehampaan, dan langsung muncul di belakang lelaki tua yang melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan memukul punggung lelaki tua itu dengan pukulan ringan. Menghadapi kecepatan Tan Yun, lelaki tua itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Bang! Dengan suara, punggung lelaki tua itu runtuh, darah disemprotkan dari mulutnya, dan dia jatuh ke kehampaan dengan satu kepala dan jatuh ke hutan. Pria tua itu berdarah dari 7 lubangnya, mengejangkan tubuhnya di tanah, dengan lemah memohon, Sang Xian jangan bunuh Junior, Junior tahu itu salah. Junior akan memberimu semua batu abadi, tolong, maafkan Junior. Dihadapkan dengan permohonan, Tan Yun acuh tak acuh, alasan mengapa kamu tidak mati adalah karena kamu memiliki tangan kotor untuk membunuhmu. Ces, bukankah dia ingin membunuhmu? Pergi dan bunuh dia. Di atas hutan, Chu Xiaoshu, yang lambat datang, memandang Tan Yun dengan kagum, lalu melakukan tendangan voli dan menunggangi lelaki tua itu. Papa, Chu Xiaosha meraih leher lelaki tua itu dengan tangan kirinya, menamparkan lelaki tua itu dengan liar dengan tangan kanannya, apa yang istimewa darimu, bukan setahun yang lalu.
Jika bukan karena kakekmu yang cantik, hidupku terlalu besar, dan ada jimat peri yang melarikan diri, jika tidak, kamu sudah membunuhnya. Setelah rengekan dan rengekan orang tua Chu Xiao menjadi benar-benar tidak dapat dikenali, dia bangkit dan menusuk tengkorak lelaki tua itu dengan pedang. Jiwa peri lelaki tua itu dan anak yang didenda dimusnahkan sebelum terbang keluar dari kepalanya. Setelah itu, Chu Xiaosha melepas cincin peri dari jari lelaki tua itu, dan menyimpan cincin peri lainnya. Setelah melakukan inventarisasi, Chu Xiaoshao terbang ke sisi Tan Yun dan berkata dengan penuh semangat, "Bos, kami kaya. Ada 3.000 batu abadi tingkat rendah. Tidak hanya itu, ada 600 batu abadi kelas menengah. Berkembang, benar-benar berkembang." Tan Yun tahu bahwa karena kekuatan abadi yang terkandung dalam batu abadi tingkat rendah cukup tidak teratur, dan kekuatan abadi di batu abadi kelas menengah jauh lebih halus, yang abadi dapat digunakan untuk menyerap budidaya, jadi Chu Xiaosha begitu bergairah. "Bos, dengan begitu banyak batu abadi, kita bisa membeli ramuan hukuman." Chu Xiao dengan bersemangat, menyerahkan cincin abadi yang berisi semua piala kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun menerima cincin peri, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Saya akan mengabaikan Anda untuk rampasan. Saya akan mengikuti saya di masa depan, dan saya pasti akan membiarkan Anda mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan." Chu Xiaosha memutar matanya dan mengangguk tak percaya. "Tidak percaya." Tan Yun melirik Chu Xiaosha. "Ini semacam..." Chu Xiaosha tertawa. Tan Yun tidak menjawab lagi, dia memegang Chu Xiaosha di satu tangan, dan terus terbang menuju Suanyuan Xiancheng. Dalam perjalanan, Chu menatap penuh harap, "Bos, apa yang Anda ketahui tentang 4 teknik utama? Tanyakan apa yang mereka lakukan." "Bos, Anda tidak tahu apa-apa. Perintah rekrutmen yang dikeluarkan oleh Suanyuan Xiancheng dan aturan untuk memilih tentara menyatakan bahwa jika Anda tahu sedikit tentang pil, formasi, senjata, dan jimat, Anda dapat memasuki Suanyuan Xiancheng untuk studi lebih lanjut." Petik 2. Pada saat itu, akan ada master abadi dengan prestasi tinggi, dan bahkan master abadi akan mengajar. Setelah itu, Chu Xiaosha memberitahu Tan Yun secara rinci tentang pemilihan. Tan Yun bertanya, "Ceritakan tentang perintah perekrutan." Chu Xiao tercengang, "Bos, aku tidak ada hubungannya denganmu. Biarkan Anda mengatakan, Anda hanya mengatakan, di mana begitu banyak omong kosong." Tan Yun memarahi sambil tersenyum. "Adikku patuh." Chu Xiaosao berkata dengan punggungnya, "Perintah rekrutmen mengatakan bahwa apakah itu master formasi abadi tingkat rendah, menengah, tingkat tinggi, atau tingkat suci, master ramuan, atau master perangkat abadi, mereka semua dapat dipilih untuk memasuki Suanyuan Kota Abadi untuk perlindungan. Tapi setelah masuk, jika kamu harus mematuhi perintah pejabat tingkat tinggi Xiancheng, tentu saja kamu akan mendapatkan hadiah yang besar. Selain itu, basis kultivasi adalah orang yang berkultivasi di negeri dongeng. Begitu Anda memasuki Suanyuan Xiancheng, Anda akan diangkat menjadi letnan jenderal dan memimpin 10.000 tentara peri. Namun, saya mendengar bahwa Anda harus menghukum tentara peri dari negeri dongeng dan bertarung dengan musuh. Ini tidak baik. Tugas. Tentu saja, gaji bulanan sangat mengesankan. Adapun prajurit abadi yang dipilih, mereka harus maju dan kehilangan nyawa mereka. Mendengar ini, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Mari kita lihat situasinya ketika saatnya tiba. Sebenarnya, saya hanya ingin menjadi penjaga toko, menjual pil, harta sihir, jimat, dan formasi." "Bos, kamu benar-benar lucu." Chu Xiaosha tidak bisa menahan tawa, tidak ada kekurangan bahan untuk memurnikan pil dan alat pemurnian di tanah sepi ini, tetapi tidak banyak orang yang dapat memurnikan pil dan alat pemurnian sama sekali. Bahkan jika kamu diizinkan membuka toko di Suanyuan Xiancheng, maka kita harus memiliki persediaan. Jika kamu tidak mengenal Immortal Alchemy Master, Immortal Formation Master, Immortal Tool Master, dan Immortal Talisman Master, kamu tidak akan bisa mendapatkan persediaan barang. Apa yang bisa kamu jual tanpa persediaan? Selain itu, tuan-tuan ini semuanya berada di bawah kendali tuan kota Suanyuan Xiancheng. Mengapa mereka memberi kita sumber barang? Tan Yun tersenyum, tetapi tidak menanggapi. "Bos, apa yang kamu tertawakan? Aku terlalu banyak menertawakanmu." Tan Yun memainkan teka-teki bodoh dan berkata sambil tersenyum, "Anda tidak perlu khawatir tentang persediaan barang. Selama Anda memiliki bahannya, semuanya akan ada di sana." Pada saat ini,
Tan Yun memutuskan bahwa dia akan membuka toko di Suanyuan Xiancheng dan kemudian mendapatkan sumber daya pelatihan yang sangat besar. Adapun cara mendapatkan sumber daya, Tan Yun punya ide bagus. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Suanyuan Xiancheng. Suanyuan Xiancheng menempati area seluas 50 juta sen. Itu terletak di dataran Suanyuan yang tak berujung. Dari kejauhan, itu tampak seperti gedung pencakar langit raksasa yang merangkak di tanah. Hanya tembok kota setinggi 10.000 kaki. Di pusat Suanyuan Xiancheng, ada 98 gunung peri, dan yang tertinggi adalah Gunung Suci Suanyuan. Rumor mengatakan bahwa tuan kota Suanyuan saat ini tinggal di kuil Gunung Suci. Para tetua dan anggota berpangkat tinggi kota Suanyuan tinggal di 97 puncak tambahan. Selain itu, di Gunung Suci Suanyuan dan 97 puncak tambahan, ada produk yang dipelihara oleh langit dan bumi, Xiankuan. Dari puncak setiap puncak peri, mata air peri seperti air terjun yang mengalir turun, akhirnya menutupi seluruh kota peri Suanyuan. Alasan mengapa Ki Peri tidak bocor di luar Suanyuan Xiancheng adalah karena seluruh kota peri diselimuti oleh formasi besar kota. Tentu saja, tidak ada keraguan bahwa semakin dekat Anda dengan 98 puncak peri, semakin kuat energi peri surga dan bumi. Satu langkah ke Xiancheng, rasanya sedih untuk keluar dari Xiancheng. Rumor yang beredar di tanah terbengkalai ini adalah penggambaran sebenarnya dari Suanyuan Xiancheng dan di luar kota. Karena ketika Anda melangkah ke Suanyuan Xiancheng, Anda akan merasakan energi abadi surga dan bumi. Jika Anda meninggalkan Suanyuan Xiancheng, itu akan membuat banyak orang merasa tidak dicintai. Suanyuan Xiancheng tidak diragukan lagi adalah tempat yang luar biasa, tempat di mana banyak makhluk abadi yang lebih rendah ingin masuk. Bagaimanapun, Suanyuan Xiancheng memiliki area terbatas, dan tidak mungkin bagi semua makhluk abadi untuk memasuki latihan. Karena itu, ada masalah pemilihan. Pada saat ini, di luar gerbang megah Suanyuan Xiancheng, di dataran hijau subur, ada kerumunan besar orang, dan setidaknya ada puluhan juta makhluk abadi. Keciut, seberkas cahaya ungu dan seberkas cahaya hitam turun dari langit dan terbang ke kerumunan, berubah menjadi Tan Yun dengan jubah ungu, dan jubah hitam yang tampan. Tan Yun meliriknya, dan semua tempat yang dia saksikan adalah tempat abadi di negeri dongeng hukuman. Kebanyakan dari mereka adalah immortal di bawah tier 6 dari penalti Fairyland, beberapa dari mereka memiliki tantangan lompatan dan datang untuk berpartisipasi dalam seleksi, dan beberapa hanya untuk bersenang-senang. Tentu saja, ada banyak untuk menemukan target. Tetapi di antara makhluk abadi ini, hanya satu yang sangat menarik perhatian, dan bukan yang lain adalah Tan Yun. Karena di antara puluhan juta keabadian, hanya Tan Yun yang merupakan negeri ajaib hukuman tingkat 1, dan di antara yang lainnya, tingkat kultivasi terendah juga negeri ajaib hukuman tingkat 3. Adapun makhluk abadi seperti Tan Yun yang hanya merupakan hukuman tingkat pertama di negeri dongeng, termasuk makhluk abadi tingkat kedua, mereka pada dasarnya bersembunyi di suatu tempat, menghirup energi surgawi dan bumi yang tipis saat berkultivasi. Mereka tidak berani keluar, dan takut akan keluar. Diburu dan dibunuh oleh makhluk abadi terbaik. Kamu semut dari urutan pertama hukuman di negeri dongeng, keluar dari putraku, jangan menghalangi pandanganku. Shen He yang tidak sabar datang ke telinga Tan Yun mengerutkan kening, dan berbalik perlahan, hanya untuk melihat seorang pemuda dari negeri ajaib hukuman tingkat 6 menatapnya dengan bangga. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Cucik terkekeh dan berkata, "Bosku, mengapa kamu menghentikanmu dari menetes? Keluar dari kakek cantikmu." Setelah Chu Xiao berbicara, dia tiba-tiba menciutkan lehernya, hanya untuk menemukan bahwa Tan Yun menatapnya dengan tidak senang. "Bos, apakah aku mengatakan hal yang salah?" Chu Xiaosha takut menyebabkan masalah pada Tan Yun dan membuat Tan Yun tidak senang, dan bertanya dengan tergesa-gesa dan hati-hati. Pada saat ini, pemuda itu dipermalukan oleh Chu Xiao, dan tiba-tiba, matanya mengungkapkan niat membunuh yang tersembunyi. "Kamu mencari kematian." Tidak menunggu pemuda itu berkata, Tan Yun memandang Chu Xiao dengan tenang dan berkata, "Di tempat sepi tanpa aturan peri ini, apa yang kita takutkan? Dia menghinaku, dan sekarang dia membunuhmu lagi. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Brengsek, bos, kamu sangat mendominasi. Tapi apa maksudmu?" Sebelum kata-kata Chu Xiao jatuh, Tan Yun masih berkata dengan ringan, "Maksudku sangat sederhana, yaitu, kematian." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
Tan Yun tiba-tiba menamparnya dan menamparkan wajah pemuda itu dengan keras. Bang! Dengan suara keras, seluruh kepala pemuda itu terkoyak, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke rumput. Menghadapi adegan ini, makhluk abadi di sekitarnya tiba-tiba terkejut dan menatap Tan Yun dengan takjub. Mengenai pembunuhan Tan Yun, mereka memiliki pandangan yang sama, tetapi mereka dikejutkan oleh fakta bahwa mereka menemukan bahwa Tan Yun adalah hukuman tingkat pertama di negeri dongeng. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan. Menurut mereka, Tan Yun yang mampu membunuh tier 6 dari penalti Wonderland, pasti berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, bukan tier 1 dari penalti Wonderland. Sejak saat itu, gerbang abadi di sekitar Tan Yun memandang Tan Yun dengan ekspresi ketakutan dari lubuk jiwanya. Lihat, semuanya, Laksamana Suanyuan yang bertanggung jawab atas pemilihan telah muncul. Pada saat ini seseorang di antara kerumunan berteriak dengan penuh semangat. Tan Yun memalingkan muka, tetapi ketika dia melihat menara kastil yang sebelumnya kosong, pada saat ini, seorang lelaki tua yang berusia sekitar 60 tahun dan mengenakan baju besi putih muncul dari udara tipis. Murid Tan Yun sedikit menyusut, dan mereka dengan jelas menangkap baju besi lelaki tua itu, ditutupi dengan goresan. Tan Yun tahu bahwa ini adalah senjata yang ditinggalkan di baju besi oleh musuh setelah berpartisipasi dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Generasi muda telah melihat Suanyuan Sangxian. Puluhan juta makhluk abadi membungkuk dalam-dalam, menghadap lelaki tua itu. Namun, kata-kata Laksamana Suanyuan selanjutnya membuat para dewa yang hadir yang berencana untuk berpartisipasi dalam pemilihan merasa hati yang tenggelam. Di lantai atas, Suanyuan Haokong melihat ke bawah pada semua yang abadi, dan berkata dengan penuh semangat, semua orang, saya kota abadi Suanyuan memiliki area terbatas dan jumlah abadi yang terbatas. Sayangnya, saat ini saya merekrut cukup banyak tentara abadi di Suanyuan Xiancheng, jadi saya akan berhenti merekrut untuk sementara. Jika Anda merekrut lagi di masa depan, Anda dipersilakan untuk datang dan berpartisipasi dalam seleksi. Mendengar ini, semua orang secara alami mengatakan ya, dan tidak berani memiliki ketidakpuasan. Chu Xiaoxia buru-buru berkata kepada Tan Yun, aku akan pergi, ada apa dengan bos? Ini bukan pemborosan kita. Tan Yun memejamkan matanya dan berbicara kepada Chu Xiaoxia, jangan khawatir, biarkan aku memikirkannya. Sekarang sulit bagiku untuk menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi, bagaimana aku bisa menyerah? Bagaimanapun, aku harus masuk. Mendengar itu, Chu Xiaoxia bergumam dalam hatinya, bosnya terlalu sombong, dan orang tidak akan merekrut mereka, bagaimana saya bisa masuk hukum? Chu Xiaoxia hanya mengeluh di dalam hatinya dan memberinya 100 keberanian, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Dia khawatir Tan Yun akan menendangnya dengan kakinya. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Suanyuan Haokong, yang berhenti dan berdiri di menara, berkata dengan keras, tentu saja, jika ada peri yang menyempurnakan negeri dongeng di antara kamu, kamu dapat segera memasuki kota. Ketika Suanyuan Haokong berbicara, ekspresi kekecewaan muncul di matanya. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa tidak seorang pun di antara puluhan ribu makhluk abadi adalah negeri dongeng. Karena tidak ada hal seperti itu, tujuan yang dia juga katakan adalah untuk memberitahu para dewa peri yang berkultivasi dari puluhan ribu makhluk abadi yang akan pergi, sambutlah para dewa yang berlatih di negeri dongeng untuk datang ke Suanyuan Xiancheng. Setelah Suanyuan Haokong menghela nafas, dia berkata lagi, selain itu, di antara Anda, bahkan jika Anda hanya master formasi abadi tingkat rendah, master perangkat abadi, master ramuan, dan master jimat abadi, Anda dapat segera memasuki kota. Mendengar itu, puluhan juta makhluk abadi masih tidak memiliki siapapun untuk dikatakan. Semuanya, pergi perlahan. Suanyuan Hao mengucapkan kata-kata kosong, tiba-tiba tampak agung, dan tidak diragukan lagi berkata, saya akan tahu bahwa banyak dari Anda mencoba mengambil keuntungan dari kerumunan hari ini untuk merebut orang lain. Aku akan menjelaskannya, tetapi jika siapapun yang datang ke sini dibunuh oleh seseorang dalam perjalanan keluar dari kota abadi Suanyuan, maka si pembunuh pasti akan mengirim seseorang untuk dibunuh tanpa ampun. Junior mengerti. Setelah semua orang merespons, mereka mulai meroket dan menembak ke arah langit. Dalam sekejap mata, hanya Tan Yun dan Chu Xiaoxia yang tersisa di bawah gerbang kota. Alis kosong Suanyuan Hao bergetar, mengapa kalian berdua tidak pergi? Ini. Ketika Chu Xiaoxia gemetar, Tan Yun membuka matanya, menatap menara,
mengepalkan kedua tangannya dan berkata, Junior Tan Yun, saya telah melihat Suanyuan Sangxian. Para junior berani memintamu untuk mengizinkan para junior memasuki kotamu untuk membuka toko. Setelah mendengar ini, Suanyuan Haokong tersenyum dan berkata, pria kecil, menurutmu di mana Suanyuan Xiancheng? Datanglah jika kamu mau. Jangan bicara tentangmu, di tanah sepi. Ada begitu banyak orang yang ingin membuka toko di Suanyuan Xianchengku. Mengapa kamu mengizinkanmu masuk dengan orang level 1 di negeri dongeng? Ketika Tan Yun ingin mengatakan sesuatu, Suanyuan Haokong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melayang ke langit dan terbang menuju Xiancheng. Ketika dia baru saja terbang ke kota 100 abadi, tiba-tiba, suara Tan Yun terdengar di belakangnya, Dewa Abadi, beranikah Anda bertaruh dengan generasi muda? Suanyuan Haokong tidak marah. Dia melakukan tendangan voli dan dengan penasaran bertanya, apa yang kamu pertaruhkan? Tan Yun berbisik keras, kamu membiarkan seorang prajurit abadi dari tingkat ke-8 negeri dongeng di kotamu bermain-main dengan generasi muda. Jika generasi muda kalah, generasi muda akan bunuh diri di tempat. Jika generasi muda menang, izinkan generasi muda memasuki kota Anda untuk membuka toko. Mendengar ini, Suanyuan Haokong sangat marah, saya tidak tahu seberapa tinggi langit. Suanyuan Haokong benar-benar marah. Karena dalam ingatannya, apalagi menghukum peri tier 1 di negeri dongeng, menantang tier 8 bahkan menantang peri tier 6, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Begitu dia membuka mulutnya, dia berkata untuk menantang tingkat ke-8 Punishment Wonderland. Dia secara alami menganggap Tan Yun sebagai orang idiot yang membuang-buang waktu untuk membuat masalah. Namun, apa yang membuat Suanyuan Haokong semakin marah adalah dia menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa bocah lelaki berjubah ungu di bawah menara itu masih memegang tinjunya dengan serius, dan berteriak. Sangxian, jika kamu merasa tidak cukup untuk menantang satu, maka generasi muda akan menantang kotamu dan menghukum 10 tentara abadi dari tingkat ke-8 negeri dongeng. Oke. Suanyuan Haokong tiba-tiba tersenyum marah, hahaha, anak bodoh. Apakah kamu pikir kamu akan menjadi anak berusia 3 tahun? Hanya Anda menantang 10. Apakah Anda ingin menantang 100? Mendengar ini, Tan Yun berkata tanpa ragu, selama Anda setuju, jika generasi muda menang, Anda dapat membuka toko di kota Anda. 100 orang akan menghasilkan 100. Tiba-tiba, langit di atas kepala Tan Yun, ketika kekosongan bergetar, Suanyuan Haokong muncul dari atas Tan Yun entah dari mana, dengan marah berkata, bullies. Menurutmu di mana ini? Apakah ini tempat di mana kamu menjadi liar? Segera berlutut dan mengaku bersalah kepada Sang Jenderal, dan Sang Jenderal akan membiarkanmu tidak mati. Berdebar. Pada saat ini, Chu Xiaoxia di samping Tan Yun sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah, dan kemudian berdiri dengan kaki gemetar, dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia tahu bahwa bosnya sangat kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia bisa cukup kuat untuk menjadi lawan dari pembangkit tenaga listrik tingkat 8 dari Punishing Wonderland. Tua, bos, atau mengakui kesalahan, haruskah kita mundur secepat mungkin? Chu Xiaoxia berkata dengan gemetar. Tan Yun terlalu malas untuk mengurus Chu Xiaoxiu. Dia menggenggam tinjunya di tangannya dan menatap Suanyuan Haokong dalam menghadapi bahaya. Dia berkata dengan tulus, Suanyuan Sangxian yang terhormat, junior itu tidak berniat menyinggung Anda. Generasi muda percaya bahwa karena kota Anda telah mengeluarkan perintah perekrutan, itu harus menjadi kota kebajikan dan keadilan, dan generasi muda hanya mengatakan yang sebenarnya dan tidak sengaja membuat Anda kesal. Generasi muda tidak salah, dan generasi muda juga percaya bahwa Anda akan memberikan tantangan kepada generasi muda. Kota kebajikan dan kebenaran, Tan Yun mengurangi kemarahan Suanyuan Hao banyak. Tan Yun buru-buru berkata lagi, generasi muda tahu bahwa Suanyuan Sangxian memiliki segalanya untuk dilakukan, tetapi generasi muda masih memohon untuk membiarkan generasi muda mencoba. Jika kamu kalah, generasi muda tidak akan membutuhkanmu untuk melakukannya. Pada saat itu, generasi muda akan tunduk padamu 3 kali sebelum membuat keputusan. Setelah itu, Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Setelah Suanyuan Haokong terdiam beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, sudahlah. Anda tidak tahu bagaimana mati, Anda akan melakukannya untuk Anda. Junior terima kasih Suanyuan Sangxian. Tan Yun berkata dengan hormat lagi. Suanyuan Haokong berdiri di udara, dan suara tua itu terdengar, Suanyuan Changfeng, bawa tentara abadi.
Aku akan menurut. Dengan suara hormat, seorang jenderal peri setengah baya kekar dengan ratusan tentara peri muncul entah dari mana dari langit di atas menara, dan kemudian terbang ke langit di belakang Suanyuan Haokong. Suanyuan Changfeng dengan hormat berkata, Laksamana, saya tidak tahu apa yang Anda katakan kepada jenderal terakhir. Suanyuan Haokong memandang Tan Yun, dan berkata, pria kecil ini, kita akan menantang prajurit abadi dari tingkat ke-8 negeri dongeng kotaku. Begitu dia mengatakan ini, ratusan tentara abadi di belakang Suanyuan Changfeng masih berdiri seperti lembing, tetapi mereka tampak seperti menahan diri dan ingin tertawa. Di sisi lain, Suanyuan Changfeng tertawa keras, Paman, ini masalahnya. Pria kecil di negeri dongeng hukuman tingkat pertama ini, kamu percaya pada omong kosong seperti itu. Tanpa menunggu kata-kata Suanyuan Changfeng, dia melihat Suanyuan Haokong menatapnya dengan sedih. Suanyuan Changfeng segera menatapnya, final akan mematuhi perintah. Suanyuan Changfeng melihat ke belakang dan melihat ratusan tentara abadi dari tingkat ke-6 hingga ke-12 dari Punishment Fairyland, dan berkata dengan ringan, siapa yang akan memberimu pelajaran, anak ini yang tidak tahu ketinggian bumi. Bawahan. Pada saat ini, seorang pemuda dengan temperamen luar biasa di tingkat ke-8 Punishment Wonderland mengambil langkah dari tim. Suanyuan Haokong memandang Tan Yun saat ini dan berkata, si kecil, kamu harus menantangnya sendirian. Selama kamu bisa menang, jenderal akan membuat pengecualian dan membiarkanmu memasuki kota abadi Suanyuan. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih Suanyuan Sangxian atas kebaikanmu, tetapi seorang pria, kamu harus melakukan apa yang kamu katakan. Karena junior menerima tantangan 100, maka itu 100. Suanyuan Haokong menghadapkan Tan Yun dan menggelengkan kepalanya. Menurutnya, Tan Yun adalah putra kedua yang terpana. Orang seperti ini harus mati. Dan Suanyuan Changfeng, seorang pria parubaya yang memberikan rasa keberanian, mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Si kecil, maksudmu, kamu sendiri yang menantang salah satu dari 100 hukuman kota kami di negeri dongeng. Peri tentara. Iya, itulah yang dimaksud dengan generasi muda. Tan Yun membungkuk. Kamu hanya menghukum negeri dongeng ke tingkat pertama, bukankah butuh waktu lama untuk terbang? Suanyuan Changfeng bertanya. Mata Sangxian seperti obor, dan dia berbicara. Tan Yun berkata dengan hormat. Oh, memang benar anak sapi yang lahir tidak takut harimau. Suanyuan Changfeng tertawa dan berkata, apakah Anda tahu bahwa sejak zaman kuno, di dunia abadi, apalagi hukuman tingkat pertama dari negeri dongeng menantang peri tingkat 8, bahkan jika itu dapat mengalahkan orang tingkat ke-6 dari hukuman, negeri dongeng, itu juga langka. Hukuman tingkat pertama di negeri dongeng dapat mengalahkan keabadian tingkat ke-7, belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kamu benar-benar berdiri di depan jenderal dan berkata bahwa kamu ingin menantang 100 prajurit abadi negeri dongeng Suanyuan sendiri. Menurutmu apa prajurit abadi Suanyuan Xiancheng itu? Kantong beras kantong anggur. Pada titik ini, wajah Suanyuan Changfeng dingin, dan dia dengan tegas berkata, hanya satu, aku akan membunuh anak ini di tempat. Bawahan. Pada saat ini, mantan prajurit abadi dengan sikap luar biasa tiba-tiba maju selangkah dan muncul di depan Tan Yun, meninju dada Tan Yun dengan tinjunya. Selanjutnya, adegan mengejutkan lainnya terjadi pada semua makhluk abadi. Tetapi melihat Tan Yun berdiri dengan tangan di belakangnya, sementara sosoknya berkedip ke kanan, dia tiba-tiba melangkah maju dan melompat ke langit, bahu kirinya mengenai bahu kanan prajurit peri itu. Bang! Wow! Dengan suara keras, dan suara jatuh dari puing-puing yang renyah, pelindung tubuh bagian atas prajurit peri itu terkoyak. Kemudian, prajurit peri itu mengeluarkan seteguk darah, dan terlempar ratusan kaki seperti bola meriam, dan jatuh ke tanah. Wah! Kamu benar-benar memiliki dua hal. Prajurit peri melompat, menembakkan tombak panjang dari alisnya, mengambil bayangan tombak dari kekosongan, dan bergegas menuju Tan Yun dengan keras. Membunuh. Prajurit abadi berteriak, dan tiba-tiba, Tan Yun muncul di kehampaan ke segala arah, dengan bayangan senjata sepanjang 16.000 meter, membawa kekosongan yang rusak, dan stabil menuju Tan Yun. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, masih berdiri dengan tangan di belakangnya, dan tiba-tiba berubah menjadi hantu berkabut, bergerak cepat di antara bayang-bayang senjata. Ah, begitu cepat. Luar biasa. Ketika prajurit peri ketakutan, bayangan ungu di kehampaan tumpang tindih dengan sangat cepat, berubah menjadi Tan Yun, dan menendang dada prajurit peri. Retakan.
Ketika retakan tulang yang jernih terdengar, tulang rusuk dada prajurit peri itu retak, darah menyembur dari mulutnya, dan jatuh ke rumput yang rimbun. Wow, prajurit peri itu menyemburkan darah lagi, dan kemudian berdiri dengan gigi terkatup. Di matanya menatap Tan Yun, tidak ada kemarahan, beberapa hanya kekaguman dan kekaguman. Bosnya perkasa, Chu Xiao berseru kegirangan, dan Suan Yuan Hao Kong, Suan Yuan Chang Feng, dan keponakan serta pamannya saling memandang, dan melihat kengerian ombak di antara satu sama lain. Chang Feng, anak ini adalah harta karun. Di wajah tua Suan Yuan Hao Kong, dia masih agung, tetapi nada yang dia berikan pada suara Suan Yuan Chang Feng mengandung kejutan kegembiraan. Chang Feng, biarkan orang lagi ayo, biarkan paman melihat seberapa kuat anak ini. Paman yang baik. Setelah Suan Yuan Chang Feng mentransmisikan suara, menekan keterkejutan di hatinya terhadap tantangan lompatan katak Tan Yun, dia tiba-tiba melambaikan tangannya ke tentara abadi di belakangnya, 10 orang lagi, biarkan para jenderal berkumpul. Bawahan patuh. Tiba-tiba, 10 tentara abadi dari Tier 8 penalti Fairyland melompat dari dataran dan membunuh ke arah Tan Yun. Boom! Boom! Yang mengejutkan Suan Yuan Hao Kong dan Suan Yuan Chang Feng adalah bahwa sebelum 10 tentara abadi mendekati Tan Yun seperti harimau dan serigala, dan menembak ke 10 tentara abadi, mendengarkan suara tinju dan tinju. Pada saat berikutnya, 10 tentara peri mematahkan pelindung dada mereka, menyemburkan darah, dan jatuh ke tanah. Tan Yun berdiri dengan ringan di langit, dan berkata dengan lembut, 89 orang tersisa, ayo pergi bersama. Suan Yuan Hao Kong menatap mata Tan Yun, mengungkapkan keinginan dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak ragu bahwa anak tingkat pertama di negeri dongeng di depannya benar-benar sebuah mahakarya. Oke, Suan Yuan Hao Kong tertawa penuh semangat, 89 prajurit abadi yang tersisa dari negeri dongeng hukuman tingkat 8, biarkan Laksamana ini pergi bersama. Itu jenderal. Pada saat ini, 89 tentara abadi terbang keluar dari tim, semua dipersenjatai dengan tombak panjang, dilatih dari kehampaan, mengepung Tan Yun. Pergi bersama, kita tidak boleh kalah. Membunuh. Petik 2 petik 2. 89 tentara abadi, semua jenis kekuatan hukuman abadi di tubuh mereka, mengalir keluar dari permukaan tubuh, dan juga dituangkan ke tombak di tangan mereka. Semua prajurit abadi akan membunuh Tan Yun bersama-sama. Desir-desir. Boom! Boom! Yang membuat 89 prajurit peri merasa ngeri, mereka hanya merasakan bayangan ungu melintas di depan mata mereka. Kemudian, ada rasa sakit yang tajam di dada mereka, dan mereka semua dihempaskan ke udara oleh Tan Yun. Bayangan senjata yang menutupi Tan Yun di seluruh langit, bahkan tanpa menyentuh jubah ungu Tan Yun, runtuh ke udara. 89 orang jatuh ke tanah, memuntahkan darah, mencoba bangkit di tanah dengan kedua tangan, tetapi mereka mematahkan beberapa tulang rusuk di dada mereka dan menderita kerusakan parah pada organ dalam mereka. Bagaimana mereka bisa berdiri? Papa. Suan Yuan Hao Kong menepuk tangannya dan menginjak kehampaan, dan datang ke Tan Yun, matanya yang berlumpur mengungkapkan ekspresi sangat terkejut. Dia merasakan kejutan dari lubuk jiwanya atas kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun. Bagus, sangat bagus. Suan Yuan Hao Kong melangkah maju dan menepuk bahu Tan Yun, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Anak muda, barusan dia sudah tua dan kikuk. Itu tikus tua dengan rabun jauh, tidak pernah mengira kamu, anak ini, adalah penyihir abadi. Di hadapan pujian, Tan Yun tidak terkejut, terima kasih atas pujian palsu, generasi muda tersanjung. Saya juga meminta Sangxian untuk setuju bahwa Junior akan membuka toko di kota Anda. Suan Yuan Hao Kong melambaikan tangannya dan tersenyum, anak muda, dengan kemampuanmu untuk melompat dan menantang, toko macam apa yang kamu buka? Bukankah itu bakat yang keras kepala? Iya. Ikuti lelaki tua itu mulai sekarang, dan lelaki tua itu akan membuatmu lebih kuat. Menurut pendapat Suan Yuan Hao Kong, jika dia berkata begitu, Tan Yun akan berterima kasih dan langsung setuju. Tapi yang mengejutkannya adalah Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Para junior adalah pedagang ketika mereka berada di pesawat fana. Mereka tidak memiliki apa-apa selain kekuatan untuk berbaris dan bertarung. Junior hanya orang awam. Dia hanya ingin berbisnis dan tidak tertarik berkelahi dan membunuh. Saya mohon Yang Abadi untuk setuju membiarkan generasi muda melakukan bisnis. Tan Yun memasuki alam abadi untuk tujuan yang sangat jelas.
Dia ingin mendapatkan sumber daya kultivasi secepat mungkin, dan kemudian menggunakan alam abadi sebagai batu loncatan untuk menjadi dewa dan memasuki alam dewa Hongmeng untuk membalas dendam. Dia benar-benar tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di dunia peri kecuali untuk kultivasi. Dengan kata lain, Tan Yun sangat jelas tentang situasinya sendiri. Jika dia berada di tempat yang sepi, dia memiliki tempat untuknya berlatih. Tentu saja, jika suatu hari, ketika tempat akomodasi dalam bahaya, dia secara alami akan maju, tetapi jelas tidak sekarang. Selain itu, dia bahkan lebih sadar bahwa bahkan jika suatu hari dia memiliki kekuatan untuk menguasai dunia abadi, dia pasti tidak akan memerintah. Karena alam abadi berbeda dari benua Huangfu sendiri tidak akan dapat melihat alam abadi dan alam dewa lagi. Tetapi jika Anda memerintah alam abadi di masa depan, Anda pasti akan diperhatikan oleh alam dewa asal dan alam dewa kekacauan, bukankah Anda mencari kematian? Oleh karena itu, rencana Tan Yun saat ini adalah mendapatkan banyak sumber daya pelatihan melalui bisnis. Mendengar ini, Xuan Yuan Haokong memiliki alis vertikal, siapa namamu? Tan Yun yang lebih muda. Tan Yun berkata dengan jujur. Xuan Yuan Haokong berkata dengan ramah, Yunzi kecil. Kamu masih memikirkannya. Kamu memiliki bakat yang hebat, dan kamu belum pernah melihat siapapun di masa lalu untuk menantang kekuatanmu. Jika kamu mengikuti yang lama pasti akan memelihara kamu. Sayang sekali kamu melakukan bisnis. Melihat ekspresi sopan Xuan Yuan Haokong, Tan Yun masih tetap tidak berubah dan bersikeras melakukan bisnis. Oh, Xuan Yuan Haokong menghela nafas dan berkata dengan kecewa, karena hatimu sudah ditentukan, lelaki tua itu tidak akan terlalu sulit bagi orang lain. Yunzi kecil, jika kamu berubah pikiran di masa depan, kamu dapat pergi ke sub puncak Xuan Yuan ketiga kapan saja untuk menemukan lelaki tua itu. Ingat. Ada arus hangat yang melonjak di hati Tan Yun, dan dia mengangguk dan berkata, oke, generasi muda mengingatnya. Jika kota Xuan Yuan dalam masalah suatu hari nanti, generasi muda akan melakukan yang terbaik. Hahaha, kamu memiliki hati ini. Xuan Yuan Haokong tersenyum, oh benar, bisnis apa yang kamu rencanakan? Tan Yun berkata dengan jujur, bersiaplah untuk melakukan bisnis dalam pil, formasi, peralatan, dan jimat. Hah? Xuan Yuan Haokong terkejut, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Xiao Yunzi, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Mengapa? Tan Yun bingung. Seperti ini. Xuan Yuan Haokong menjelaskan sambil tersenyum, semua master ramuan, master alat peri, master jimat peri, master formasi peri di Xuan Yuan Xiancheng, bahkan master pil abadi, master alat peri, dan master jimat peri. Master Xianzhen, Xuan Yuan Xiancheng berada di bawah kendali saya. Anda tidak bisa mendapatkan persediaan dari mereka. Jadi orang tua itu bilang kamu tidak bisa membuka toko. Selain itu, begitu Anda memasuki kota abadi Xuan Yuan, Anda tidak diizinkan meninggalkan kota tanpa izin dari istana tuan kota Xuan Yuan saya. Tentu saja, tujuannya adalah untuk mencegah kolusi antara kota dan orang luar. Dan jika kamu tahu para abadi yang dapat memperbaiki alkimia, alat pemurnian, jimat, dan formasi pemurnian di luar kota, karena kamu tidak bisa keluar dari kota, kamu tidak akan mendapatkan pasokan. Dengan cara ini, bisakah kamu tetap berbisnis? Xuan Yuan Haokong tersenyum dan berkata, Xiao Yunzi, lelaki tua itu sangat menyukaimu. Dengarkan kata-kata lelaki tua itu, jangan melakukan bisnis apapun, atau ikuti lelaki tua itu dengan patuh. Bagaimana memimpin tentara untuk bertarung, menyatukan tanah yang sepi, dan bunuh makhluk abadi terbaik. Hanya dengan menghancurkan binatang buas ini, tanah yang kita tinggalkan akan menjadi surga bagi makhluk abadi. Xuan Yuan Haokong berpikir bahwa jika dia berkata demikian, Tan Yun pasti akan menyerahkan rencana bisnisnya, tetapi Tan Yun tidak. Tan Yun tersenyum dan berkata, cinta besar para dewa kepada generasi muda dapat dirasakan oleh generasi muda. Generasi muda masih harus berbisnis, karena generasi muda memiliki sedikit pemahaman tentang 4 teknik pil, pembentukan, qi, dan jimat. Xuan Yuan Haokong menggelengkan kepalanya. Dia tidak bertanya kepada Tan Yun tentang 4 keahliannya. Menurutnya, Tan Yun baru saja naik ke alam abadi. Bahkan jika dia tahu 4 keterampilan, dia tidak lebih dari bulu. Wow, pada saat ini, seberkas cahaya perak melesat dari langit yang jauh, berubah menjadi jenderal wanita yang heroik dan heroik dengan baju besi. Jenderal, bawahan memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan.
Jenderal wanita itu tampak khawatir. Alis kosong Suan Yuanhao bergetar, berkata. Jenderal wanita berkata dengan jujur, kembalilah ke jenderal, ada jutaan tentara abadi di kota abadi Longyun, yang telah muncul di timur kota kami dengan 600 juta abadi, dan mereka tampaknya menuju ke kota kami. Kota Periawan Naga katanya adalah salah satu dari 9 kota raksasa yang dibangun oleh para atasan. Yah, Laksamana tahu, kamu terus mengamati. Suan Yuanhao Kong berkata dengan ekspresi serius. Setelah jenderal wanita menerima perintah, dia menembak ke langit lagi dan menghilang. Suan Yuanhao Kong memandang Tan Yun dan berkata, Xiao Yunzi, ingat kata-kata lelaki tua itu, bisnis tidak bisa berjalan, jadi dia datang menemuinya. Junior menuliskannya. Setelah Tan Yun menjawab, Suan Yuanhao Kong membalik tangan kanannya dan menyerahkan slip batu giok kepada Tan Yun. Ini peta kotaku, ambillah. Setelah Tan Yun berterima kasih padanya karena telah mengumpulkan slip batu giok, bibir Suan Yuanhao Kong bergerak diam-diam, dan tiba-tiba, gerbang kota yang tingginya beberapa ribu kaki terbuka dengan ledakan. Xiao Yunzi, lelaki tua itu masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Kamu tidak ingin kembali ke kota. Kamu bisa memasuki kota sendiri. Juga jangan katakan bahwa kamu mengenal lelaki tua itu, berbisnis di Suanyuan Xiancheng, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, bukan pada wajah lelaki tua itu, ingat. Tan Yun mengangguk dan berkata, Junior mengingatnya. Iya, Suan Yuanhao Kong melambaikan tangannya ke Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memasuki kota abadi Suanyuan dengan Chu Xiaoshu yang bersemangat. Melangkah ke Suanyuan Xiancheng dalam satu langkah, keabadian surga dan bumi yang kuat tiba-tiba menyelinap ke rongga hidung tanpa bernafas, mencapai paru-paru. Bahkan ada lebih banyak energi abadi hari itu, ilusi bahwa ia perlahan-lahan menembus ke dalam kolam spiritual Tan Yun Mei. Itu terlalu kaya, biarkan aku pergi. Chu Xiao berkata dengan penuh semangat, Bos, tempat ini hanyalah surga di tanah terpencil. Kami berkultivasi di sini, kecepatannya jauh lebih cepat daripada di luar. Juga, sangat ramai di sini. Sementara Chu Xiao merasa emosional, Tan Yun membuang muka, tetapi melihat paviliun yang megah, satu demi satu menutupi bumi. Di jalan-jalan yang saling bersilangan, ada banyak pohon berbentuk aneh di kedua sisi. Tidak diragukan lagi, itu memang Xiancheng. Selamat datang di kota abadi Suanyuan. Di sebuah paviliun Baizang di bawah pintu keluar gerbang kota, selangkah demi selangkah, seorang gadis dari langkah ketujuh dari negeri dongeng hukuman berjalan keluar. Meskipun gadis itu tidak cantik, tetapi dia juga sedikit menawan. Gadis itu mengenakan gaun biru dengan sulaman kata, Suanyuan, di dadanya, yang cukup menarik perhatian. Gadis itu datang ke Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, saya adalah pelayan Xiao Kui dari Mansion Tuan Kota, dan juga pemandu Suanyuan Xiancheng. Selanjutnya, saya akan secara singkat memperkenalkan Suanyuan Xiancheng kepada keduanya sehingga mereka dapat segera mengerti, mungkin. Tan Yun mengepalkan tangannya dan tersenyum dan berkata, di bawah Tan Yun, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Suanyuan Xiancheng ketika saya pertama kali datang ke sini. Sama-sama, Xiao Kui memperkenalkan dengan senyum profesional, pertama, kami Suanyuan Xiancheng, meskipun hanya satu kota, ia menempati area seluas 50 juta sen, yang setara dengan pesawat Fana dengan radius 50. Yili, itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kota peri yang benar-benar tertutup. Kedua, Suanyuan Xiancheng dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Suanyuan Shengfeng tempat pemilik kota tinggal juga merupakan puncak utama kelompok Suanyuan Xianfeng sebagai referensi. Bagian selatan Suanyuan Shengfeng adalah kota terdalam, dan utara Suanyuan Shengfeng adalah kota luar. Tempat di mana kita berdiri adalah kota terluar. Di kota luar, kita tinggal di keluarga dan teman Suanyuan Xiancheng, sedangkan di kota terdalam adalah tentara dan jenderal abadi. Orang-orang dari luar kota tidak diizinkan memasuki kota dalam tanpa izin. Jika mereka masuk tanpa izin, mereka akan dihancurkan oleh 9 klan. Setelah mendengar itu Tan Yun dan Chu Xiaosha mengangguk. Xiao Cui melanjutkan, Anda harus ingat bahwa tanpa pengorbanan berdarah dari para prajurit dan jenderal abadi di kota terdalam, tidak akan ada kedamaian di kota luar Anda. Oleh karena itu, di Suanyuan Xiancheng kami, yang abadi di kota luar harus memperlakukan Will sangat dihormati. Oke, izinkan saya memperkenalkan secara singkat di sini, apakah Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan?
Tan Yun memegang tinjunya dan berkata, bagaimana kita membagi kekuatan prajurit kota kita? Maksud dari pertanyaan Tan Yun sederhana. Dia ingin mengetahui level pasukan abadi ini dan kekuatan setiap level. Dengan cara ini, ketika Tan Yun berkultivasi di luar kota, jika dia bertemu orang-orang abadi dengan latar belakang, dia bisa menanggungnya untuk sementara. Xiao Cui tersenyum dan menjelaskan, pangkat prajurit di pusat kota adalah prajurit abadi, kepala perwira abadi, kepala abadi Qianfu, mayor jenderal, letnan jenderal, jenderal abadi, jenderal, jenderal, dan komandan. Tingkat ke-6 hingga ke-9 dari negeri dongeng hukuman secara kolektif disebut tentara abadi. Urutan ke-6, ke-7, dan ke-8 adalah tentara abadi biasa, dan urutan ke-9 adalah tentara elit. Tingkat ke-10 dan ke-11 dari penalti Fairyland adalah kepala abadi abad, yang bertanggung jawab atas 100 tentara abadi. Tingkat ke-12 negeri dongeng hukuman adalah pemimpin abadi berkepala 1000, yang bertanggung jawab atas 1000 tentara abadi. Dari tingkat pertama hingga ke-6 dari Refining Fairyland, dia adalah seorang mayor jenderal, yang bertanggung jawab atas 10.000 kepala abadi, 100 abad kepala abadi, dan 10.000 tentara peri. Tingkat ke-7 hingga ke-12 dari Refining Fairyland adalah letnan. Mereka bertanggung jawab atas 10 jenderal utama, 100.000 kepala abadi, dan 1.000 abad kepala abadi. Mereka juga bertanggung jawab atas 100.000 tentara abadi. Dan yang kuat di alam kekaisaran adalah seorang jenderal peri, satu jenderal peri yang bertanggung jawab, 10 letnan, 100 jenderal utama, ribuan ribu kepala abadi, dan 10.000 abad kepala abadi. Mereka juga memegang 1 juta tentara abadi. Adapun alam suci kaisar, itu adalah jenderal. Seorang jenderal bertanggung jawab atas 10 jenderal abadi, 100 letnan, 1.000 jenderal utama, ribuan ribu kepala abadi, dan 100.000 kepala abadi, memegang puluhan dari ribuan prajurit berat. Sekarang kita Suan Yuan Xiancheng, ada total 12 jenderal, dengan sebanyak 120 juta tentara abadi. Mendengar ini, Tan Yun menuliskan ini dan bertanya, permisi, saya Suan Yuan Xiancheng, apakah Anda memiliki seorang jenderal? Tidak. Xiao Cui tersenyum sedikit, seolah memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan pemujaan yang tidak dapat disembunyikan. Tidak ada jenderal, tetapi ada seorang komandan. Dan penguasa kota Mansion Tuan Kota Suanyuan kami adalah komandan yang bertanggung jawab. Tan Yun menjadi semakin ingin tahu tentang penguasa kota. Wanita macam apa yang memiliki keberanian seperti itu? Sang Xian, mengapa tidak ada jenderal? Tanya Tan Yun. Alasannya sangat sederhana, karena di kota Suanyuan, hanya penguasa kota yang menjadi kaisar, jadi posisi jenderal kosong. Xiao Cui melihat ke depan dan berkata, saya tidak tahu, 12 jenderal, siapa yang bisa memasuki ranah kaisar terlebih dahulu, maka jenderal Suanyuan Xiancheng kami akan lahir. Pada saat ini, Chu Xiaoxia telah dijatuhkan oleh pasukan Suanyuan Xiancheng. Tan Yun juga cukup terkejut. Anda tahu, urutan di atas negeri dongeng hukuman adalah negeri peri pemurnian, ranah kaisar, ranah suci kaisar, ranah kaisar, ranah kaisar, dan ranah kaisar agung. Dan wanita misterius penguasa kota sekarang berada di alam kaisar, dan ada 2 alam lagi, yaitu, orang yang berdiri di puncak alam peri. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu dari jajaran tentara bahwa ada pembangkit tenaga listrik di ranah kaisar, 12 ranah suci kaisar, dan 120 ranah kaisar di Suanyuan Xiancheng untuk saat ini. Seorang jenderal peri di alam kekaisaran bertanggung jawab atas 10 letnan dari tingkat ke-6 hingga ke-12 untuk menyempurnakan negeri dongeng. Dengan kata lain, Suanyuan Xiancheng memiliki 1.200 ahli dalam pemurnian ke-6 hingga ke-12 negeri dongeng. Selain itu, seorang letnan yang bertanggung jawab atas 10 jenderal besar adalah orang yang kuat dari negeri peri pemurnian pertama hingga ke-6, dengan 12.000. Tan Yun diam-diam berpikir di sini, mengepalkan tangan dan bertanya, permisi, ada lebih dari 120 juta tentara di kota terdalam Suanyuan Xiancheng, jadi berapa banyak orang di luar kota? Pada saat ini, wanita bernama Xiao Cui masih tersenyum dan menjelaskan, banyak, tidak ada statistik khusus, tetapi setidaknya 1 miliar. Oh, Tan Yun mengangguk dan berkata, di mana kota Suanyuan Xiancheng? Xiao Cui berkata dengan suara manis, Suanyuan Xiancheng memiliki 2 kota besar, satu adalah alun-alun kota luar, yang lainnya adalah alun-alun gerbang dalam. Jika kamu membuka toko, berapa banyak batu abadi yang harus kamu bayar? Tanya Tan Yun.
Xiao Cui berkata, saya tidak tahu secara spesifik. Anda harus pergi ke kantor pusat toko di kota luar kota Fang dan bertanya. Pada saat ini, Chu dengan santai berkata, Sang Xian, bisakah kita membuka toko di pusat kota? Gadis bernama Xiao Kui memutar matanya, apakah kamu kepala babi? Saya mengatakan bahwa para dewa luar kota bahkan tidak dapat memasuki gerbang dalam kota tanpa izin. Anda masih ingin pergi ke gerbang dalam kota untuk membukanya. Toko. Chu Xiaoxia tersenyum canggung, berpikir, gadis kecil ini memiliki sosok yang baik dan orang yang cantik. Hehehe, jika Anda menangkapnya, itu akan baik-baik saja. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, terima kasih, Sang Xian atas saran Anda, dan para junior pergi. Yah, sama-sama. Xiao Kui mengingatkan setelah menjawab, ingat, ada banyak rumah jenderal militer di luar kota, dan makhluk abadi yang tinggal di dalamnya jauh lebih terhormat daripada kamu. Kamu di sini untuk pertama kalinya. Jika kamu dapat menanggungnya, kamu dapat menanggungnya. Jika kamu tidak dapat menahannya, kamu dapat pergi ke mansion tuan kota di luar kota untuk mengajukan keluhan. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, para dewa, telah mengingatkanku, para junior pergi. Yah, pergilah perlahan. Xiao Cui tersenyum manis, menyentuh, dan hampir membuat Chu Xiaosa terpesona. Yah, senior, bisakah junior datang dan mengobrol denganmu ketika tidak ada yang terjadi di masa depan? Setelah Chu Xiao berbicara, Tan Yun di samping tiba-tiba menggerakkan sudut mulutnya. Apa maksudmu? Xiao Cui sedikit mengernyit. Hanya saja aku ingin berbicara denganmu. Chu Xiao tersenyum. Kenapa kamu mencariku? Xiao Cui bingung. Chu Xiaoyi menatap lurus, dan berkata, karena para dewa, orang-orangnya cantik, generasi muda jatuh cinta pada senior pada pandangan pertama. Mendengar ini, gadis itu mengerutkan bibirnya, pipinya sedikit memerah, dan berkata dengan dingin, apakah kamu menganiaya saya? Chu Xiaoxia menggigil ketakutan, beraninya generasi muda. Lepaskan gadis ini. Xiao Cui meletakkan tangannya di pinggangnya, gadis ini akan mengampunimu sekali, lain kali aku berani berbicara omong kosong, setelah gadis ini, aku akan melihatmu sekali dan mengalahkanmu sekali. Chu Xiao tersenyum lebih jelek daripada menangis, dan sering mengangguk. Tan Yun buru-buru menarik Chu Xiaoxia, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada gadis itu, dia memasuki jalan-jalan yang indah di luar kota. Aku bilang, nak, tidakkah kamu benar-benar tergoda oleh orang lain? Tan Yun berkata melalui transmisi suara. Iya, Chu Xiaoxia menggelengkan kepalanya dengan tiba-tiba, membuat gerakan yang anggun, bos. Adik laki-laki itu baru pertama kali melihatnya, dan dia merasa bahwa nasib adik laki-laki itu akan datang. Dengan ketampanan adik laki-laki dan pembawaan yang luar biasa, suatu hari dia akan merebut hatinya. Tan Yun menggelengkan kepala Yao tanpa berkata-kata. Yang membuat Tan Yun semakin malu adalah Chu Xiaosa menoleh, dan berteriak pada gadis kecil di biu, ya Tuhan, namaku Chu Xiaosa, aku akan datang kepadamu lagi. Aku menyukaimu, Chu Xiaoshu. Pada saat ini, gadis di luar gerbang kastil tiba-tiba menjulurkan pinggangnya, jika kamu ingin mati, ayo cari gadis ini lagi. Mendengar ini, Chu Xiaoxia dengan bersemangat mentransmisikan ke Tan Yun, bos, sudahkah Anda melihatnya? Dia tidak menyukai adik laki-laki itu. Hehehe. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, jangan bicara omong kosong ketika kamu selesai. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan mengejarnya, dan jika kamu tidak memiliki kemampuan, bicaralah lebih sedikit. Pergi, ayo pergi ke kota luar kota Fang. Hao Le bos, aku akan mendengarkanmu. Kata Chu Xiao. Setelah itu, Tan Yun dan Chu Xiaosa terbang di udara sambil mengamati slip peta Giok Xuanyuan Xiancheng. Melalui pengamatan, Tan Yun mengetahui bahwa kota terluar menempati area seluas 25 juta sen. Karena luasnya wilayah, susunan teleportasi besar dipasang di kota yang makmur setiap 3 juta sen. Namun, formasi teleportasi ini digunakan oleh tentara, dan para dewa di luar kota tidak diizinkan untuk menggunakannya. Selain itu, 10 juta area Xianli di dekat gerbang kota adalah tempat tinggal para dewa. Sisa 15 juta wilayah Xianli dikelilingi oleh dataran, sungai, ngarai, lembah, hutan, del. Komposisi danau. Di wilayah ini, ada banyak tambang peri, ramuan alkimia, bahan pemurnian dan sebagainya. Karena ada sangat sedikit makhluk abadi yang mengetahui 4 teknik pil, formasi,
senjata, dan jimat, mereka dapat mengatakan bahwa mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk bahan pemurnian dan ramuan. Hanya tambang peri yang bertanggung jawab atas istana Tuan Kota Suanyuan Xiancheng, dan orang luar tidak boleh menambang tanpa izin, jika tidak, 9 klan akan dihancurkan. Tentu saja, jika ada makhluk abadi yang menemukan sumber mineral, mereka dapat mengundang kontribusi dari istana Tuan Kota dan menerima hadiah. Setelah Tan Yun memiliki pemahaman yang jelas tentang wilayah Suanyuan Xiancheng, dia menemukan selama penerbangan bahwa 1/10 dari yang abadi di jalan di bawah adalah manusia di alam bulu, dan yang lainnya semuanya abadi di negeri dongeng. Tan Yun tahu bahwa para biksu di alam eklosion ini, atau orang-orang abadi di negeri dongeng, semuanya adalah anggota keluarga, teman dekat, dan pelayan para prajurit di pusat kota. Selain itu, selama penerbangan, Tan Yun menemukan bahwa beberapa rumah mewah memiliki kata, jalan memutar, yang diringkas oleh kekuatan abadi. Dan rumah-rumah megah ini adalah rumah-rumah besar personel militer tingkat tinggi. Tentu saja, rumah-rumah besar dengan ukuran berbeda ini hanyalah rumah-rumah selama berabad-abad, para jenderal utama, dan para letnan di ketentaraan. Adapun tempat tinggal para jenderal dan jenderal, mereka diizinkan untuk dibangun di dalam kota. Hanya jajaran perwira militer tingkat tinggi di bawah Jenderal Peri yang memenuhi syarat untuk membangun rumah mewah di pusat kota. Bos, berapa lama kita akan mencapai kota luar kota Fang? Chu Xiaosa bertanya pada saat ini. Kota Wai Chengfang berjarak sekitar 8 juta sen dari gerbang kota, dan saya dapat mencapainya dalam 1,5 hari dengan kecepatan saya. Tan Yun tersenyum, memegang Chu Xiaoxia di tangan kirinya, dan dengan cepat melintasi paviliun yang megah. Dalam perjalanan, Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan datang ke Tan Mansion di dunia Hongmeng. Dia akan menerima adik laki-laki, proses memasuki Suanyuan Xiancheng, dan segala sesuatu tentang Suanyuan Xiancheng, dan memberi tahu 7 istri dan semua orang. Usaha yang bagus. Sue Zian tersenyum, dengan cara ini, kita bisa mendapatkan banyak batu abadi dan membeli sumber daya budidaya. Semua orang juga mengangguk dan berkata ya. Tan Yun tersenyum dan berkata, setelah kami mendirikan toko, kami akan membagi pekerjaan dan bekerja sama, beberapa mencari alat pemurnian, alkimia, jimat, bahan pemurnian, beberapa bertanggung jawab untuk menjaga toko, dan saya bertanggung jawab sementara, untuk pemurnian. Sen Subing tampak khawatir dan berkata, suamiku, jika suatu hari mengetahui bahwa Anda diam-diam memasuki Suanyuan Xiancheng bersama kami, apakah Anda akan menyinggung Suanyuan Xiancheng tingkat tinggi? Jangan khawatir, tidak. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jika Suanyuan Haokong mengetahuinya, itu tidak masalah. Kami bukan mata-mata. Apa yang kami takutkan? Iya, itu benar, akulah yang terlalu khawatir. Sen Subing berkata dengan lembut. Iya, setelah saya menemukan tokonya, saya meminta Anda untuk keluar dan menikmati keindahan Suanyuan Xiancheng. Setelah Tan Yun tersenyum, dia menarik diri dari meditasi dan melanjutkan terbang bersama Chu Xiaosa. Keesokan harinya, matahari terbenam mendekati senja. Kota Wai Chengfang terletak di kota terluar Suanyuan Xiancheng, area pusat dari area tempat para dewa hidup. Fang Shi menempati 1 juta sen, toko-toko yang tertata rapi, restoran, penginapan, dan bangunan megah lainnya, di aspal dengan tanah, cukup makmur. Di jalan-jalan Fang Shi, ada aliran abadi yang abadi. Beberapa berkeliaran, beberapa mencari apa yang mereka butuhkan. Di tengah kota, sebuah istana seluas 6.000 kaki persegi menonjol dari keramaian, kantor pusat toko. Jika makhluk abadi ingin membuka toko, ada 2 cara. Salah satunya adalah menerima pemindahan toko, dan yang lainnya adalah menanyakan di kantor pusat toko apakah ada toko yang disewakan. Jika demikian, Anda dapat menyewanya setelah membayar sewa. Alasan mengapa kantor pusat toko memiliki kekuatan untuk menyewakan semua toko di kota adalah karena kepala kantor pusat toko adalah pelayan dari istana Tuan Kota Suanyuan. Pada saat ini, 2 pemuda tampan melangkah ke kantor pusat toko. Keduanya secara alami adalah Tan Yun dan Chu Xiaoxia. 2. Nama saya Wang Yuan, apa yang bisa saya bantu? Seorang pria muda dengan pakaian seorang pria dari kantor pusat toko tersenyum dan menyapa Tan Yun. Setelah Tan Yun melihat bahwa pihak lain dihukum di negeri ajaib 9, dia dengan sopan menggenggam tinjunya dan berkata, halo Sang Xian, saya ingin tahu apakah ada toko yang disewa di kota Fang. Wang Yuan tersenyum dan berkata, Anda berada di sini pada waktu yang tepat.
Sebuah toko baru saja dibuka kemarin. Toko ini dibagi menjadi 6 lantai. Lantai atas bisa dihuni, dan lantai 5 bawah bisa menjual barang. Namun, lokasinya tidak terlalu bagus. Di jalan terdalam di kota, keuntungannya sangat besar. Setiap lapisan ruang telah mencapai 800 meter. Jangankan bisnis kecil, bahkan lelang kecil. Ya, ada lebih dari cukup ruang. Selain itu, kekurangan lokasi tidak memengaruhi bisnis Anda. Lagi pula, pelanggan hampir semuanya abadi, dan mereka dapat menemukan toko Anda melalui pengetahuan abadi. Selain itu, jika kamu ingin menyewa, kamu harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Jika tidak, kamu akan dirampok oleh orang lain setelah sedikit ragu. Lagi pula, ada toko terbatas, itu sangat populer. Wang Yuan masih memiliki potensi penjualan yang cukup besar, dan hanya dalam beberapa kata, nilai toko sepenuhnya tercermin. Yah, saya sangat puas dengan toko ini, mari kita bicara tentang sewanya. Tan Yun tersenyum. Bagus Le. Wang Yuan berkata dengan jujur, kontraknya adalah tahun keabadian, dan itu juga 100 tahun. Sewa tahunan adalah 1 juta batu abadi tingkat rendah. Kuda dewa, 1 juta. Chu Xiaoxia di samping mata Tan Yun melebar. Tan Yun juga mengerutkan kening. 1 juta batu abadi tingkat rendah tidak diragukan lagi merupakan sosok astronomi baginya sekarang. Iya, itu 1 juta. Wang Yuan berkata, dan jika dibayar setiap tahun, itu adalah 1 juta batu abadi tingkat rendah. Kalau dibayar bulanan, jadi 120.000 per bulan. Selain itu, begitu kontrak ditandatangani, bisa setengah disewakan, tetapi harus disetujui oleh kantor pusat toko kami. Jika kamu membatalkan kontrak di tengah jalan, kamu harus membayar denda 10 kali lipat dari sewa tahunan, yaitu 10 juta batu abadi tingkat rendah. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, itu dia. Kami tidak memiliki begitu banyak batu abadi ketika kami pertama kali datang ke sini. Saya ingin tahu apakah kami dapat menggunakan barang sebagai jaminan. Wang Yuan tidak merasa, tidak senang, dan tersenyum, maaf, kami hanya menerima uang tunai. Pada saat ini, suara konyol yang keras tiba-tiba datang dari belakang Tan Yun, kamu adalah orang miskin tingkat pertama di negeri dongeng, tidak ada batu peri yang masih ada di sini, membuang-buang waktu orang lain. Rasa dingin melintas di mata Tan Yun, dan dia perlahan melihat ke belakang, tetapi melihat seorang pria muda mengenakan jubah brokat di negeri ajaib hukuman tingkat 3, melangkah ke toko utama. Setelah melirik Tan Yun dan Chu Xiaoxia, pemuda itu langsung pergi ke pria itu dan menyerahkan cincin peri tingkat rendah di tangannya kepada Wang Yuan. Kakak Wang, toko ini disewa. Ada 1,2 juta batu abadi tingkat rendah di dalamnya, dan tambahan 200.000 dianggap sedikit hati. Mendengar ini, mata Wang Yuan ragu-ragu untuk beberapa saat, dan dia kembali normal. Wang Yuan menerima kebaikan Tuan Xia. Tapi semuanya didahulukan, dan jika mereka tidak mampu, Anda bisa menyewa lagi. Setelah mendengar ini, Xia Houxuan tersenyum, lalu melihat ke samping ke arah Tan Yun dan Chu Xiaoshu, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tuli? Toko ini disewa oleh Tuan Muda, kamu bisa meninggalkannya dengan cepat untuknya. Setelah mendengarkan, Tan Yunjian mengangkat alisnya dan menatap Xia Housuo. Hantu masam yang malang, Tuan Muda ini menghadiahimu. Xia Housuo membalik tangan kanannya, dan cincin peri lain muncul di tangannya, seperti melempar makanan ke anjing, atau seperti pengemis, dan melemparkannya ke kaki Tan Yun. Ada 10.000 batu abadi tingkat rendah di dalamnya, dan aku dengan cepat menghilang di depan putraku dengan itu. Tan Yun menundukkan kepalanya dan melirik cincin peri di tanah, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke samping ke arah Chu Xiaoxia, yang menahan amarahnya, dan berkata dengan tenang, bisakah kamu menanggung rasa malu seperti itu? Tak tertahankan, Chu Xiaoxia mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya. Lalu apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Tan Yun tiba-tiba membentak, persetan. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, Chu Xiaoxia, yang berada di tingkat keempat hukuman di negeri ajaib, tiba-tiba mengambil langkah kilat dan melambaikan tangannya ke wajah Xia Housuo. Terjebak. Ketika suara renyah terdengar, Xia Housuo ditampar dan terbang, menyemburkan seteguk darah, dan terbang keluar dari aula. Bang! Dengan keras, dia menabrak jalan dengan kaki terbalik. Menghadapi adegan ini, Wang Yuan terkejut. Siapa Tan Yun dan Chu Xiaoxia di depan jalan rahasia? Dia bahkan tidak bertanya tentang identitas Xia Housuo, tetapi dia memukulinya ketika dia mengatakan bahwa dia memukulnya.
Pada saat yang sama, Wang Yuan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Menurut pendapatnya, Tan Yun bahkan tidak bisa mendapatkan sejuta batu abadi tingkat rendah. Masuk akal bahwa dia seharusnya tidak memiliki latar belakang. Tetapi tidak ada latar belakang, tetapi lakukan saja seperti ini, apakah itu bodoh kedua? Wang Yuan tidak melangkah maju untuk campur tangan dalam perselisihan antara Tan Yun dan Xia Haosuo. Lagi pula, dia hanya seorang teman dan tidak ingin pergi ke air berlumpur. Di jalan, Xia Haosuo menutupi wajahnya dengan tangan kirinya, bangkit dari tanah, memuntahkan seteguk darah bercampur dua gigi, tiba-tiba meraung dengan suara serak, "Kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu siapa putra ini?" Menghadapi omelan, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tinggal di kota luar sepertiku, betapa mulianya kamu. Bajingan, iya, marah juga padaku." Xia Haosuo meraung pada para penonton abadi di jalan, "Apapun yang kamu lihat, keluar dari sini." Penonton abadi, ada banyak abadi yang telah menghukum abadi dari tingkat ke-7 dan ke-8 negeri dongeng, tetapi mereka menghadapi penghinaan Xia Haosuo, tidak hanya tidak ada serangan balik, tetapi mereka bubar. Sambil menghindari, semua orang berbisik. Siapa dua orang ini? Bahkan tiga tuan muda di Xiahu Mansion berani bertarung. Iya, kakak dan ayah tertua Xia Haosuo sama-sama bertugas di ketentaraan. Petik 2. Pada saat ini, Xia Haosuo dengan tegas berkata, "Di mana pria itu? Tuan muda ini telah dipukuli, dan kalian." Detik berikutnya, 6 bayangan turun dari langit di depan Xia Haosuo, berubah menjadi 6 jubah abu-abu setengah baya dari hukuman tingkat ke-6 di negeri dongeng. Tiga tuan muda, begitu salah satu dari mereka berbicara, dia ditampar wajahnya oleh Xia Haosuo, "Apa yang kamu lakukan untuk makan? Tuan muda ini telah dipukuli, kamu baru saja datang." Bawahan tahu kesalahan mereka. Keenamnya segera berlutut dengan satu lutut. Xia Haosuo mengacungkan jarinya dan menunjuk dengan marah ke arah Tan Yun dan Chu Xiaoxia di kantor pusat toko, "Pergi dan berikan aku keduanya." Bawahan patuh. Ketika 6 penjaga Xiahu Mansion hendak bergegas ke kantor pusat toko, di aula utama di lantai pertama kantor pusat toko, seorang lelaki tua berambut putih yang berusia sekitar 70 tahun keluar dari udara. Si kecil telah melihat tuan yang bertanggung jawab. Wang Yuan buru-buru membungkuk pada pria tua itu. Nama lelaki tua itu adalah Zhang Yihan, yang bertanggung jawab atas kantor pusat toko. Zhang Yihan mengangguk, lalu menatap Tan Yun dan Chu Xiaoshao, matanya tertuju pada Chu Xiaoshao, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Anak muda, kantor pusat toko saya bukanlah tempat bagi Anda untuk menyelesaikan keluhan Anda. Kalian berdua membuat banyak keributan di kantor pusatku, terutama ketika kalian sering bertengkar. Ini tidak menghormati kantor pusatku. Apakah kalian berdua akan keluar sendiri, atau orang tua itu yang meledakkanmu?" Begitu kata-kata itu jatuh, napas kuat keluar dari tubuh Zhang Yihan, menutupi Tan Yun dan Chu Xiao. Retak, kulit Chu Xiaosa berubah tiba-tiba, dan butiran besar keringat keluar dari dahinya, dan dia merasa seolah-olah sedang membawa gunung di punggungnya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya berderit, seolah-olah patah kapan saja. Orang ini layak menjadi orang kuat di negeri dongeng, sangat kuat. Hati Tan Yun terkejut, tubuhnya terguncang, dan wajahnya tetap tidak berubah, dan dia membungkuk kepada Zhang Yihan dan berkata, "Zhang berhasil menenangkan amarahnya, junior tidak berniat menyinggung garis bangsawan. Jangan ganggu kamu untuk mengambil tindakan sepanjang waktu, dua yang lebih muda akan keluar sendiri." Dengan itu, Tan Yun melangkah ke samping, memegang Chu Xiaoxia, yang gemetar di tangan kirinya, tidak bisa bergerak, dan berjalan keluar dari kantor pusat toko. Ini tidak mudah. Zhang Yihan menatap Tan Yun, dengan punggung yang mantap, dan matanya yang berlumpur menunjukkan keterkejutan dan persetujuan yang tidak dapat disembunyikan. Dia sombong, dan tekanan aura yang baru saja dia berikan pada dirinya sendiri sudah cukup untuk dengan mudah menghukum tiga makhluk abadi di negeri dongeng. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Chu Xiaoshu, yang berada di hukuman tingkat keempat negeri dongeng, mengalami kesulitan mengambil langkah di bawah tekanan auranya sendiri. Tetapi Tan Yun, yang merupakan hukuman tingkat pertama di negeri dongeng, membawa Chu Xiaoshu utuh. Melangkah keluar dari gerbang kuil. Dengan keterkejutan yang tak terkendali, Zhang Yihan memandang Wang Yuan ke samping dan bertanya, "Di mana asal anak tingkat pertama di negeri dongeng? Juga, bagaimana dia bertentangan dengan tiga tuan muda dari Xiahu Mansion?" Segera,
Zhang Yihan mendengarkan narasi Wang Yuan sambil melihat keluar aula dengan penuh minat. Setelah Tan Yun melangkah keluar dari aula, dia menempatkan Chu Xiaosha di tanah. Chu Xiaoshao menghirup udara segar dengan panik dan berkata, "Bos, kekuatan orang tua itu benar-benar terlalu kuat." "Iya, itu memang sangat kuat." Ketika Tan Yun mengirim, 6 penjaga Xiahou Mansion menatap tajam ke arah Tan Yun dan terus maju. Salah satu dari mereka menunjuk Tan Yun dan Chu Xiaoshao dengan marah, "Buat mata anjingmu, bahkan kami." Tanpa menunggu kata-kata orang ini, Xia Housuo di belakang meraung lagi dan lagi, omong kosong dengan mereka, patahkan tangan mereka. Bawahan patuh. 6 penjaga memancarkan aura hukuman tingkat ke-6 di negeri dongeng, dan bergegas menuju Tan Yun dan 2 dari mereka dengan kilat. Desir-desir, boom, boom, retak, klik. Tiba-tiba, sosok Tan Yun berkedip sangat cepat, disertai dengan 6 gouges tumpul, dan suara patah tulang yang jelas. 6 penjaga yang bergegas menuju Tan Yun terbang terbalik sejauh ratusan meter dengan kecepatan 2 kali lipat dan jatuh dengan keras di jalan, di depan. Wow wow, 6 penjaga menyemprotkan darah, wajah mereka pucat, memegangi dada mereka yang runtuh, dan meratap ngeri di tanah. Kamu hanya menghukum negeri dongeng untuk urutan pertama, kamu bahkan lebih kuat dari kami. Wah, tunggu tuan muda ini. Setelah Xia Housuo meninggalkan kata-kata kasar, dia melompat ke udara dan ingin melarikan diri. Kembalilah ke Laosu. Tan Yun di udara rendah, seperti tembakan panah tajam, memotong kekosongan dalam sekejap, memegang pergelangan kaki Xia Housuan dengan tangan kanannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Xia Housuo ketakutan. Tentu saja itu menghapusmu. Suara acuh tak acuh Tan Yun keterlaluan. Aku tuan muda ketiga dari Xiahou Mansion, beranikah kamu? Xia Housuo berteriak. Lihat, aku menantangmu. Tan Yun menukik ke udara saat dia berbicara, membanting Xia Housuo dengan tangan kanannya, dan menghancurkannya ke tanah. Ledakan. Dengan suara tanah, Tan Yun menghancurkan Xia Housuo di tanah, dan segera, tanah ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Ah! Lengan kananku. Xia Houxuan berteriak. Tulang lengan kanannya yang mendarat lebih dulu patah, dan kulitnya dipacu dari tulang, yang terutama melumpuhkan. Retak. Tan Yun mengambil langkah dan menginjak lengan kiri Xia Housuo dengan kaki kanannya, perlahan mengerahkan kekuatan. Jangan! Xia Housuo berteriak ngeri. Haha! Senyum jahat terukir di sudut mulut Tan Yun, apakah kamu tidak benar-benar ingin mematahkan lengan orang lain? Hari ini aku akan membiarkan kamu merasakan bagaimana rasanya mematahkan lenganmu. Retakan. Tan Yun mengerahkan sedikit kekuatan di kaki kanannya, dan dengan percikan darah, dia menginjak tulang lengan kiri Xia Housuo. Ah! Xia Housuo meraung dengan memilukan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku akan bersamamu kapan saja. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya lupa memberitahu Anda, prinsip hidup saya, Tan Yun, adalah membayar kembali 2 kali. Mendengar itu, ketika Xia Housuo bingung, menjadi jelas setelah itu bahwa apa yang disebut penggandaan Tan Yun masih apa. Ledakan. Tan Yun tampak kedinginan dan mematahkan lutut Xia Housuo dengan kedua kakinya. Kemudian, Tan Yun menendang Xia Housuo, yang anggota tubuhnya telah dipotong, dan jatuh di samping 6 penjaga. Ambil tuan muda ini dengan cepat. Mata Xia Housuan pecah-pecah karena kesakitan. Ini tuan muda ketiga. Ke-6 penjaga menahan rasa sakit yang parah dan berdiri dengan goyah. Ketika salah satu dari mereka hendak membungkuk dan mengambil Xia Housuo, sebuah suara acuh tak acuh datang dari belakang. Apakah aku membiarkanmu pergi? Penjaga itu berhenti dan kembali menatap Tan Yun. Xia Housuo memelototi Tan Yun dengan mata merah. Apa yang kamu inginkan? Tan Yun Fu tersenyum dan memberi isyarat. Cincin peri yang jatuh di tanah di aula utama di lantai pertama kantor pusat toko berubah menjadi seberkas cahaya ke tangan kanan Tan Yun. Tan Yun memegang cincin peri dan mengambil langkah lembut. Detik berikutnya, dia muncul di depan Xia Houxuan, menginjak wajah Xia Houxuan dengan kakinya, dan mencibir, kamu apa? Aku ingin kamu memberi sedekah. Setelah Tan Yun menghancurkan pipi Nian Xia Houxuan dengan kakinya, dia melemparkan cincin peri ke tanah, tanpa ragu berkata, aku hitung sampai 3, kamu akan memakan cincin peri untukku. Setelah itu, Tan Yun mengangkat jari kakinya dan menginjak cincin peri dengan keras, dan berkata dengan acuh tak acuh, 1. Jangan terlalu banyak menipu orang lain. Xia Housuo meraung dengan suara serak. Saya telah menipu orang terlalu banyak.
Yang saya hina hanyalah seekor anjing yang menggigit orang tanpa pandang bulu. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. 2. Pada saat ini, Xia Housuo pingsan. Tan Yun sengaja tidak mengatakan bahwa jika konsekuensi dari tidak menelan cincin peri, dia akan menghancurkan hati Xia Housuo. Xia Housuo menatap Tan Yun dengan cahaya tajam di matanya. Dia gemetar seluruh, dan berkata dengan gemetar, jangan hitung, aku akan menelannya. Setelah itu, Xia Housuo, seperti seekor anjing, berbaring di tanah dan menelan cincin peri yang diinjak oleh Tan Yun dengan kakinya. Oke, pergi dari sini. Tan Yun mencibir. Setelah itu, penjaga menahan Xia Housuo yang dipermalukan dan terbang dengan 5 penjaga lainnya dalam tendangan voli yang goyah. Pada saat ini, di aula utama di lantai pertama kantor pusat toko, Zhang Yihan menatap Tan Yun, dan berkata dengan kaget. Putra ini tidak menyembunyikan wilayahnya, jadi dia berani menghukum negeri dongeng dengan tingkat pertama, dan dengan mudah menghapus 6 keabadian dari hukuman tingkat 6 dengan negeri dongeng. Sungguh tantangan lompatan katak yang kuat. Masih ada orang yang tegas dan agak sembrono ini. Mungkinkah dia adalah murid dari orang di ketentaraan? Atau keturunan dari mereka yang memegang jabatan itu? Tapi seharusnya tidak. Jika ya, mengapa Wang Yuan mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa mendapatkan 1.000.000 batu abadi tingkat rendah? Pada saat ini, hati Zhang Yihan penuh dengan keraguan, dan dia semakin memuji Tan Yun. Orang-orang muda datang ke sini, masuk dan bicara. Ekspresi Zhang Yihan berubah menjadi tampilan yang ramah, dan dia melambai ke Tan Yun di luar aula. Setelah Tan Yun dan Chu Xiaosha memasuki aula, sebelum mereka berbicara, Zhang Yihan tersenyum dan berkata, anak muda, Wang Yuan dan orang tua itu mengatakan bahwa, orang tua itu tahu bahwa kamu ingin menyewa toko tetapi tidak ada peri, batu. Yah, lelaki tua itu yang bertanggung jawab. Kamu bisa menandatangani kontraknya dulu. Adapun sewanya, itu akan dibayar kembali secara perlahan. Bagi Tan Yun, ini adalah kejutan. Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih Zhang Guanyi, Anda dapat yakin bahwa generasi muda akan membayar sewa ke bank Anda seperti biasa. Yah, orang tua itu percaya padamu. Zhang Yihan membelai janggutnya dan tersenyum, siapa namamu? Tan Yun yang lebih muda. Tan Yun berkata dengan jujur. Zhang Yihan tersenyum ramah, Tan Xiaoyou, kekuatan tantangan lompatan benar-benar membuka mataku. Aku tidak tahu Tan Xiaoyou, siapa keturunan jenderal di ketentaraan. Tan Yun berkata, junior adalah kota Suanyuan yang baru saja masuk kemarin. Tidak ada keluarga junior di tentara. Kemarin, Zhang Yihan menggelengkan alisnya dan berkata dengan terkejut, tidak. Sejauh yang diketahui orang tua itu, pemilihan prajurit abadi di Suanyuan Xiancheng kemarin telah berakhir, dan tidak ada yang memasuki kota. Tan Yun berkata dengan jujur, petugas. Zhang, generasi muda bertemu dengan bangsawan kemarin, dan itu adalah kota peri tempat bangsawan mengizinkan generasi muda untuk masuk. Pria bangsawan. Pria seperti apa? Zhang Yihan bertanya. Tan Yun berkata, Tuan bangsawan memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan generasi muda tidak diperbolehkan bertindak atas namanya. Oleh karena itu, Zhang Guanxi diminta untuk memaafkannya. Generasi muda benar-benar tidak dapat mengatakannya. Hahaha, bagus, bagus. Zhang Yihan tersenyum, karena itu tidak nyaman, lelaki tua itu tidak akan bertanya lebih banyak. Setelah itu, Zhang Yihan memerintahkan, Wang Yuan, pergi dan beritahu Tan Xiaoyou cara mengaktifkan larangan Tan Xiaoyou untuk menyewa toko. Bawahan patuh. Setelah Wang Yuan menerima pesanan, dia pergi ke aula lantai 2, dan kembali dengan slip batu giok dari waktu ke waktu, dan menyerahkan slip batu giok itu kepada Tan Yun. Di situ tertulis cara membuka batasan toko. Setelah Tan Yun tersenyum dan menerima slip batu giok itu, Wang Yuan bertanya, bisnis apa yang akan kamu lakukan? Ini hanya bisnis kecil. Dans, formasi, peralatan, dan jimat semuanya akan dijual. Setelah Tan Yun menjawab, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhang Yihan. Generasi muda memiliki permintaan yang tidak simpatik. Tapi itu tidak masalah. Zhang Yihan menjawab. Tan Yun berkata dengan jujur, Zhang Guanxi, saya tidak tahu apakah Anda memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi. Biarkan generasi muda menghabiskan beberapa hari. Hehe, ya, tapi kenapa orang tua itu harus meminjamkannya padamu? Zhang Yihan mengerutkan kening. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun sedikit malu, dia tersenyum lagi, Tan Xiaoyou, lelaki tua itu membuatmu lucu.
Dengan mengatakan itu, Zhang Yihan membalik tangan kanannya, dan sebuah istana 3 lantai berukuran saku muncul di tangannya. Aula peri ruang dan waktu biji sesawi terbaik. Mata Tan Yun tiba-tiba menjadi cerah. Zhang Yihan tertegun sejenak, Tan Xiao memiliki penglihatan yang ramah. Apakah Anda tahu cara memperbaiki alat? Generasi muda tahu sedikit. Tan Yun berkata, matanya dengan penuh syukur berkata, terima kasih, senior. Sama-sama, kamu bisa menggunakannya. Zhang Yihan memberi Tan Yun ruang peri ruang waktu master. Setelah itu, Tan Yun dan Zhang Yihan mengobrol sebentar, lalu pergi. Melihat punggung Tan Yun yang menghilang, Wang Yuan bertanya-tanya, Tuan, mengapa Anda membantu Tan Yun seperti ini? Si kecil telah mengikutimu selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatmu begitu baik kepada orang luar. Mata Zhang Yihan berkedip, Xiao Yuanzi, kamu membutuhkan lebih banyak makanan ringan saat melakukan sesuatu. Tan Yun berbicara tentang kota yang dia masuki kemarin, tetapi Jenderal Xuan Yuan yang pergi ke gerbang kota kemarin dan memberitahu mereka yang datang keluar kota untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Kota kami untuk sementara membatalkan pemilihan tentara peri. Pikirkan, bagaimana Tan Yun bisa masuk ke kota. Lalu siapa pria bangsawan di mulutnya?